Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Para pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, dalam rangkaian ayat puasa itu ada ayat yang terakhir. Sekian ini biasanya dilupakan, ayat 188 surat Al-Baqarah. Padahal itu ayat itu intinya dari ibadah puasa kita, yaitu menahan diri, imsak. Kalau puasa imsak ane sarab dan makan, maka ini imsak dari sesuatu, termasuk dari makan harta orang lain. Ayat 188 ini begini, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu memakan harta orang lain dengan cara batil. Nah itu intinya, itu puasa itu. Kalau kamu bisa menahan makan dari barang sendiri pada siang hari, 1 bulan ini kamu kan latihan. Sebaiknya, atau bukan apa, intinya hasilnya kamu orang bertakwa itu menahan diri dari makan harta orang lain secara batil. Dalam ayat surat Al-Maidah disebutkan illa antakuna tijaratun, kecuali orang-orang kamu memperoleh harta orang lain, makan orang lain berdasarkan jual beli, itu boleh. Tapi kalau kamu merampas, merampok, mencuri, memotong hak orang lain, itu berarti tidak sah ya. Oleh karena itu berhati-hati. Ini inti puasa. Ayat itu disebutkan wala tadulu ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum. Bahkan kamu membawa ke hakim, dan hakimnya kamu sogok dulu supaya kamu bisa menang dalam perkara memakan harta orang lain dengan cara ismi itu dengan cara dosa, sedangkan kamu tahu bahwa itu adalah harta orang lain. Disinilah inti puasa itu. Jadi setelah puasa lalu kamu masih korupsi, masih memotong hak orang lain, masih mencuri, masih merampok, masih memakan harta anak yatim. Nah, itu puasanya itu Allah Rasulullah mengatakan malam yadaka wala juru amal lebih. Siapa yang tidak bisa menahan diri dari berkata jelek dan beramal jelek, termasuk itu memakan harta orang lain, maka Allah tidak butuh terhadap lapar dan dahaganya kamu. Nah, itulah makanya sekali lagi pahami betul tuh puasa ini. Kita tidak hanya bisa menahan makan, minum, dan hubungan seks saja, tetapi juga kita harus bisa memahami inti hakikat puasa itu. Makanya orang yang disebut tatakun itu orang bertakwa tadi itu. Orang yang berhati-hati. Takwa itu berhati-hati. Ya. Satu hari Umar ditanya oleh para sahabatnya, Umar, apa arti takwa itu? Umar mengatakan, jika kamu berjalan di sebuah jalan penuh duri, kira-kira apa? Ya saya berhati-hati ya Amir Mukminin. Saya tidak akan menginjak duri itu. Takwa itu seperti itu juga. Kamu hati-hati hidup. Jangan sampai menginjak, melampaui, melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh agama. Dari mulai perkataan, perbuatan, sikap itu juga diatur oleh agama kita. Zaman sekarang itu hadirin yang berbahagia, pemirsa yang berbahagia, godaan-godaan itu sangat luar biasa. Sehingga sikap-sikap kaum muslimin itu seperti menghalalkan segala cara. Bukan hanya memakan harta dengan cara terus terang, dengan cara
merampas. Sekarang tuh dengan cara halus juga banyak itu. Yang mengurangi timbangan itu masih ada, mengurangi ukuran masih ada, merampas batas tanah juga masih ada. Nah, inilah yang mungkin perlu kita perhatikan. Maka ayat puasa itu 183, 184, 185, 186 berdoa, 187 membolehkan kita untuk melakukan makan, minum, dan campur dengan istri di malam hari. Dan yang terakhir itu adalah tentang perlunya kita menjaga diri dari melakukan tindakan-tindakan yang merugikan, termasuk memakan harta orang lain dan menyuap. Suap itu suatu kejahatan dalam Islam dengan motif apapun juga. Itulah selamat berpuasa. Mungkin hanya tinggal beberapa hari lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kekuatan pada kita, kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan dengan cara yang sebaik-baiknya, dan nanti di akhir kita akan peroleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.